Dangdut adalah kita. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di Lintas Makassar sore untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Juni 2022. Dan selanjutnya kami hadirkan dialog khusus di kesempatan sore hari ini bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI dan juga salah seorang bupati yang tergolong bisa dikatakan masih sangat muda menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu daerah, dan ini sebetulnya merupakan kebanggaan bagi putra-putri Sulawesi Selatan. Baik, di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang seputar pembentukan Desa Anti Korupsi, sebuah terobosan yang dilakukan oleh KPK RI bekerja sama dengan beberapa daerah di Indonesia. Sudah hadir di studio ada Bapak Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wawan. Selamat sore. Baik, ini mudah-mudahan perjalanan menyenangkan dan tadi sudah sampai di Kabupaten Goa Pak ya, Desa Pakato ya. Oke. Sementara kita akan ngobrol seputar Desa Anti Korupsi ini dan ada yang memiliki ini Kabupaten Goa ya. Ada Pak Adnan Purihta Ihsan Yasin Limpo. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, ini sudah lengkap dan kita ngobrol. Saya ke Pak Wawan dulu ya, Pak Ihsan. Dan ini KPK ini sudah sangat terkenal ya, sudah sangat dipahami beberapa gebrakannya seputar korupsi, memberantas korupsi di Indonesia. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak Wawan, ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan peran serta masyarakat, terutama dalam strategi KPK untuk memberantas korupsi di tanah air. Silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi yang selama ini mungkin KPK terdengarnya oleh masyarakat itu tugasnya nangkep orang, kan gitu ya kira-kira ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari tugas dan fungsi KPK sendiri di undang-undang yang lama atau mungkin di perubahan yang kedua, undang-undang yang baru, itu tugasnya kan bukan hanya penangkapan saja. Ada pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, lalu ada penindakan. Satu lagi sekarang di undang-undang yang baru tambah lagi eksekusi. Jadi 6 sekarang ini. Jadi penindakan itu cuma satu dari 6 fungsi yang ada di KPK. Nah, untuk menjalankan itu sejak 2020 yang lalu pimpinan membuat yang namanya strategi pemberantasan korupsi dengan 3 cara atau dikenal dengan Trisula strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah lewat pendidikan, bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi pada seluruh insan Indonesia ini, manusia Indonesia ini, baik itu dari pejabat tinggi sampai rakyat sekalipun, semuanya akan kita insersi dengan ya lewat pendidikan anti korupsi di sini. Harapannya adalah dengan cara pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan mensosialisasikan dampak yang terjadi akibat korupsi, mungkin hanya 1-2 orang yang korupsi, ternyata seluruh masyarakat juga merasakan dampaknya. Nah, harapannya dengan pendidikan anti korupsi ini masyarakat menjadi paham dan ya tidak ada lagi keinginan untuk korupsi. Yang kedua lewat pencegahan, itu adalah bagaimana memperbaiki sistem supaya sistem administrasi, kementerian maupun lembaga maupun sampai pemerintah daerah itu bebas dari celah-celah yang bisa digunakan oleh oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kalaupun ada niat untuk melakukan korupsi, tapi karena sistemnya sudah dibuat dengan baik itu di sini, sehingga tidak bisa lagi melakukan korupsi. Yang ketiga baru melakukan penindakan sebagai efek jera agar yang lain melihat juga ternyata kalau kita melakukan korupsi bisa dipenjara, kurungan badan ataupun sekarang dengan menggunakan TPPU atau dengan undang-undang yang lain supaya negara bisa merampas itu kan ya harta kekayaan yang dimiliki oleh para koruptor ini, ya tentunya yang memang keterkaitannya dengan korupsi, maka itu akan dirampas dan dikembalikan ke negara sebesar-besarnya. Jadi dengan tiga cara atau 3 strategi itu harapannya pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan baik di sini. Kemudian sesuai dengan visi KPK sendiri bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi.
Nah, kami di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, selain memberikan sosialisasi, mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi, maka kami juga mendorong agar masyarakat lebih berperan serta. Karena tadi KPK nggak bisa bekerja sendiri, gitu kan. Tiga strategi itu juga tidak akan efektif kalau memang masyarakat tidak ikut serta di dalam tiga strategi tadi. Oleh sebab itu dari kedeputian kami itu mendorong supaya masyarakat, seluruh masyarakat siapapun juga, apakah itu menjadi penyelenggara negara atau pejabat daerah atau sampai masyarakat sekalipun, harus berperan serta bersama-sama dengan KPK dan seluruh stakeholder lainnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Salah satunya lewat desa anti korupsi di sini. Desa anti korupsi ini saya dengar-dengar tadi dari siaran langsungnya nih Pak ya, kick off-nya itu dipilih Desa Pakato di Kabupaten Goa. Itu kira-kira apa yang menjadi alasan bagi KPK untuk memilih desa itu? Ya, kita punya metode untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan piloting ya, percontohan di sini. Karena kita juga bukan hanya KPK sendiri, kita bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDTT, kemudian dengan Kemendagri, kemudian juga dengan Kementerian Keuangan. Yeah. Nah, dengan 4 atau 3 kementerian terkait ini kita menentukan metodenya seperti apa. Lalu dari situ ternyata muncul 10 untuk saat ini ya, karena kita juga sebenarnya punya obsesi tahun depan itu sampai 34 provinsi, tapi tahun ini 10 provinsi. Nah, menentukan 10 provinsi itu lewat tadi, karena Kemendesa punya data, kemudian Kemenq juga punya data, lalu Kemendagri juga punya data. Dari situ muncul 30 desa. Jadi masing-masing provinsi itu 3 desa. Yeah. Lalu kita lakukan observasi, dari hasil observasi ini lalu dinilai oleh masing-masing kementerian tadi, muncul 10 desa dari masing-masing provinsi. Nah, dari ini kemudian kita ingin melakukan kick off. Ini di sini. Kita coba satu-satu kita tanya siapa yang bersedia. Misalkan daerah A, saya nggak nyebutkan namanya saja. Daerah, aduh pas tanggal sekian kita ada acara nih Pak, nggak mungkin. Desa dan seterusnya. Begitu ke Goa di sini Pak Kato, dengan senang hati kami tidak ada acara dan ya udah kan, kami cari yang lebih cepat saja, yang mana yang akan kita bisa lakukan. Oleh sebab itu terima kasih nih Pak Bupati, kemudian di Goa ini termasuk Desa Pakato yang jadi percontohannya dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah sama-sama melakukan kick off di sini untuk mewakili 10 desa yang ada di Indonesia ini. Oke, Pak Wawan, ini kalau saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, kira-kira ketika dihubungi oleh KPK dan ternyata terpilih sebagai dikoordinasikan dan bersedia untuk menjadi desa percontohan dan kick off-nya ini pertama dari KPK, itu perasaannya seperti apa nih, Pak Bupati? Pertama-tama pasti saya dan seluruh jajaran pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat pasti bangga ya, pasti bangga, bahagia karena ditunjuknya Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu untuk menjadi salah satu dari 10 desa se-Indonesia yang menjadi percontohan. Waktu pertama kali kami membahas terkait kegiatan ini itu kurang lebih 3 bulan yang lalu Pak Deputi. 3 bulan yang lalu timnya Pak Deputi bersama-sama dengan kami di kantor dipaparkanlah beberapa strategi untuk menjadikan desa anti korupsi. Ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi. Dari situlah baru kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa memenuhi indikator tersebut. Dan kami yakin dan percaya dengan kolaborasi dari seluruh pihak yang ada, pendampingan dan dukungan juga dari KPK, insya Allah Desa Pakato siap untuk bisa menjadi percontohan desa anti korupsi yang ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, di RRI ada acara Jaksa Menyapa. Saya beberapa kali memandu acara itu dan ternyata memang dari konsultasi yang dilakukan oleh para jaksa ini terhadap beberapa kepala desa, mereka selalu bermasalahnya itu pada penggunaan anggaran dana desa. Dan nampaknya itu ada berbagai macam kasus ya, diantaranya yang paling sering adalah penggunaan nama atau nomenklatur yang tidak sesuai dan itu biasanya di luar kesengajaan ya. Nah, apakah di Desa Pakato ini
betul-betul sudah memanfaatkan, memaksimalkan anggaran dana desanya dan sesuai juga dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Ya, jadi begini, kalau kita berbicara desa, ada dua permasalahannya, sama dengan memenuhi indikator desa anti korupsi. Ada dua masalahnya. Yang pertama, tentu dana desanya tidak cukup untuk bisa menganggarkan semua kegiatan yang ada. Yang kedua, SDM-nya. SDM di desa juga itu kan kita harus akui rata-rata kepala desa itu lulusannya SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, sehingga SDM yang ada di desa tentu bervariasi. Nah, selain untuk bisa memaksimalkan penggunaan dana desa, desa anti korupsi ini juga sekaligus membentuk pemakaian anggaran desa itu untuk bisa lebih transparan. Makanya kami di kabupaten akan melakukan backup kepada Desa Pakato untuk bisa menjadi desa percontohan anti korupsi. Yang pertama, kalau tidak mampu dibiayai oleh dana desa, kami siap menganggarkannya di APBD kabupaten. Yang kedua, kalau SDM-nya kurang di Desa Pakato, maka kami siap untuk melakukan backup melalui Dinas Pemberdayaan Desa kami untuk melakukan pembinaan asistensi bersama-sama dengan KPK, tim dari KPK, dari Pak Deputi, untuk bisa melakukan peningkatan SDM bagi kepala desa dan seluruh aparat desanya. Makanya nanti akan dilakukan BIMTEK oleh tim dari Pak Deputi, sehingga insya Allah semua pemakaian dana desanya bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan. Yang kedua, pemakaian dana desanya bisa Sangat mendukung dari bidang pendidikan dan juga peran serta masyarakat ini ya. Saya jadi penasaran apakah KPK mencoba untuk dari desa, mengawal dari desa ini karena dananya yang sangat besar, atau mungkin ada alasan lain, atau mungkin ingin menggerakkan masyarakat memang dari desa? Ya, sebetulnya kalau KPK bicara desa itu sejak 2015, jadi begitu undang-undang desa itu diketok palu, KPK masuk ke situ untuk melihat apakah undang-undang yang ada ini turunannya ya, apakah itu peraturan pemerintahnya atau mungkin permen-permennya itu seperti apa. KPK bisa melakukan kajian seperti itu, dan waktu itu juga kita memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan dana desa waktu itu, dan kebetulan dana desa itu waktu itu masih kecil ya, masih 300 juta per desa gitu kan ya ini. Mumpung masih kecil waktu itu kita coba. Walaupun sebetulnya untuk beberapa desa 300 juta itu sangat besar juga, karena ada juga yang setahun cuma 100 juta, begitu dikasih 300 juta ya dia ngerasa aduh ada uang apa nih gitu kan ya. Walaupun desa yang lain yang biasa mengelola miliaran ya nggak ada apa-apanya juga, tapi mayoritas itu cukup besar gitu kan, dan itu sangat berpengaruh bagi mereka di sini. Nah, dari hasil kajian teman-teman di KPK ada beberapa masukan-masukan, kemudian kita diskusikan juga dengan Kemendagri, kemudian dengan Kemendesa, Kemenq dan lain-lain gitu sini ini. Itu sampai 2018, bahkan sampai hari ini terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa, kami juga bekerja sama dengan KPK, bekerja sama juga dengan teman-teman di BPKP gitu kan ya, dengan bagaimana mengawal dana desa ini menggunakan sistem yang dimiliki oleh BPKP, Siskedes, atau sekarang mungkin dilebarkan menjadi Siswaskedes gitu kan, sistem pengawasan dana desa seperti apa. Nah, itu di pencegahan. Bagaimana tata kelola dananya, pencegahan. Di kedeputian kami ini kan adalah sifatnya targetnya kita itu ke individu sebetulnya ya. Kalau di pencegahan itu ke sistem tadi, kalau di kedeputian kami ini adalah ke individu, orangnya gitu kan di sini ini. Nah, oleh sebab itu melalui dana desa ini program ini adalah bagaimana menyentuh teman-teman tadi. Kalau tata kelolanya sudah bagus gitu kan di sini ya. Tapi tadi orangnya gimana kan gitu kan sini ya. Berintegritas atau tidak. Kan tadi beberapa kasus misalkan yang terjadi di beberapa desa mungkin karena ketidaktahuan gitu kan sini, atau ada juga memang yang unsur kesengajaan. Mungkin dia mengambil keuntungan sedikit dari dana desa tersebut, tapi akibatnya ternyata jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan kan gitu, karena itu kan uang rakyat gitu kan sini. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa sekarang uang dana desa itu nggak sedikit kan. Sampai 2022 ini udah 468 triliun gitu kan sini.
gak sedikit tuh. Sejak 2015 Pak ya? Iya, 2015 sampai Sampai 2022 di sini kan. Sampai 2021 itu kurang lebih 400-an gitu kan ya. Nah, tahun 2022 ini sekitar 68 triliun. Jadi totalnya itu sampai 2022 ini 468 triliun kurang lebih di situ ya. Dan ternyata juga dari hasil teman-teman di aparat penegak hukum yang lain, karena kan desa bukan ranahnya KPK kalau di penindakan ya isinya ini. Ada 600-an kasus yang terjadi gitu kan ya. Hampir 686 para kepala desa dan aparat desa juga terlibat di sana gitu. Nah, kami juga prihatin gitu di sini. Dan tugas kami adalah bagaimana menyosialisasikan anti korupsi, mengkampanyekan anti korupsi ini adalah bukan hanya kepada para penyelenggara negara. Yang walaupun kewenangan KPK cuma sampai ke kepala negara, penyelenggara negara itu di sini. Tetapi kalau tugas kami selain penindakan, kan kami seluruh masyarakat gitu di sini, termasuk di desa di sini. Bayangkan kalau 74.960 desa itu di sini, kalau memang bersih semua gitu kan ya desa ini, maka anggaran yang tadi itu digelontorkan oleh pemerintah itu sangat efektif gitu kan ya sini. Tadi dari Bu Menteri Keuangan aja sudah dilaporkan bahwa sekian ribu kilometer jalan yang sudah ada gitu kan ya, ini dengan uang itu kalau memang dilakukan dengan baik gitu kan ya, tadi akuntabel kemudian transparan, itu sangat signifikan bagi masyarakat desa gitu kan sini ini. Nah, ini menjadi kewajiban kami tadi untuk mengingatkan desa, aparatnya, kepala desanya dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi adalah karena tugas kami tadi pendidikan dan peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi, kami mendorong masyarakat desa tadi untuk bersama-sama gitu di sini. Jadi kalau ada program di desa itu bukan program kepala desanya, bukan program BPD-nya, tapi ini program semua gitu kan ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat gitu sih. Jadi konsen KPK sejak awal itu sudah masuk ke desa, dan sekarang karena kami ada di kedeputian ini masuk lagi ke desa dalam rangka tadi mengingatkan kembali aparat desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Baik Pak Bupati dan juga Pak Wawan, kita jeda dulu sejenak. Sebentar setelah jeda ini kita akan kembali bersama dengan interaksi Anda. Silahkan di 0821 3333 9440. Sekali lagi di 0821 3333 9440. Kita masih bersama dalam dialog khusus bersama KPK. Belum ada Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua. Iya Le, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini Tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Ajo, ini sudah kita. Kau Dan, kenapa belum pergi? Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440 atau bisa juga langsung komen di live Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa kirim pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama ya.
Kita terima dulu penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul Bahri, tabe radio monitor tak bisa dikecilkan dulu Pak Sam? Siap, kecil sekali ini. Oh ya, silakan Pak Sam. Ini ada Pak Bupati, Pak Adnan Ihsan Purhita, dan juga ada Pak Wawan dari KPK. Silakan. Ya, makasih Pak Bupati, Pak Adnan. Saya Samsul Bahri di Makassar. Ya, Saya Pak, kira selalu. menarik selalu dibahas ini desa kena sekarang banyak masalah. Menurut saya, apa memang tidak ada program desa membuat program, artinya di bawah naungan lurah, camat, atau ketika membuat program untuk pembangunan desa, sehingga tadi KPK mengatakan bahwa kita selalu mengadakan pengawasan. Nah sekarang kalau perencanaan itu bagus, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bisa dikontrol, itu artinya selama ini kan desa itu sepertinya disuap aja, disuap dana, apalagi kan desa menurut saya tidak tahu siapa yang berhak di sini, apakah yang menganggarkan itu desa pemerintah dalam negeri, Pertanian dalam negeri, atau Kemendes. Sekarang kan ada Kemendes itu, jadi sekarang kan saya tidak jelas di situ. Saya jujur, saya orang BRIN, Badan Riset Nasional, itu mau selalu bertanya, ketika itu program tidak dibentuk dari desa, cuma disuap, apa yang bisa dikerjakan kira-kira? Apakah memang Pak Bupati yang terlibat langsung mengawasi itu desa? Itu kan kasihan kalau Pak Bupati, kalau tidak ada perencanaan, saya kira susah menurut saya. Semua harus dibangun di perencanaan, pasti bagus menurut saya. Saya kira itu Pak Bupati dengan Pak Sayang dari KPK. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri di Makassar. Ini kita beri tanggapan dulu, saya ke Pak Bupati dulu ya Pak Wawan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri atas pertanyaannya dan saran dan masukannya. Kalau kita berbicara perencanaan, di desa itu juga sudah melakukan perencanaan yang baik. Contoh misalnya, sebelum melakukan penetapan untuk dana desanya, pemakaian dana desa, itu ada yang namanya musrembang desa. Musrembang desa itu kan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa, termasuk para kepala dusun, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan semuanya, untuk memberikan masukan apa yang ingin dianggarkan, program apa yang ingin dianggarkan di tahun yang akan datang. Nah, setelah dilakukan yang namanya musyawarah desa, barulah ditetapkan. Dan kepala desa sendiri itu tidak bisa menetapkan sendiri. Kepala desa itu ada yang namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Itu yang fungsinya sama seperti DPRD kalau di kabupaten kota dan juga di provinsi. Jadi tidak asal menetapkan, sehingga setelah dibuat perencanaannya yang cukup matang, diasistensi lagi kembali. Diasistensi oleh kabupaten supaya program yang ada di kabupaten itu sejalan dengan program yang ada di desa. Desa itu tidak boleh membuat visi misinya sendiri, dia harus mencantol visi misi yang ada di kabupaten. Sama dengan kami. Kami di kabupaten, para bupati wali kota tidak boleh membuat visi misi sendiri, harus mengikuti apa yang menjadi program dari presiden, pemerintah nasional, pemerintah pusat, dan juga provinsi. Barulah kita masukkan untuk program yang ada di kabupaten. Nah, setelah dilakukan asistensi, barulah ditetapkan APBD desanya. Setelah ditetapkan APBD desanya, barulah dilaksanakan dan dijalankan. Yang mengawasinya lebih banyak lagi. Ada BPKP, ada BPK yang mengambil sampel-sampel untuk melakukan pemeriksaan, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada APIP. Jadi ada 5 yang melakukan pengawasan untuk pelaksanaan dana desa. Nah, jadi kalau sekarang ada lagi KPK yang melakukan pengawasan untuk pelaksanaan desa anti korupsi. Jadi kalau kita menarik korelasinya antara desa anti korupsi dengan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, kalau pemakaian dana desanya dilakukan secara transparan, seperti tadi Pak Menteri Desa menyampaikan. Kalau mungkin di kabupaten kita mengatakan kita melakukan perbaikan gorong-gorong di kecamatan A, orang masih bingung. Kecamatan A itu di kelurahan mana dan berada di desa mana. Tapi kalau dikatakan di desa melakukan pembangunan atau perbaikan gorong-gorong di dusun A, sudah pasti orang semua tahu bahwa lokasinya di situ. Nah, peran serta masyarakat ini yang didorong.
apakah betul-betul pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan baik, kualitasnya bagus dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Kalau itu semuanya berjalan dengan baik, maka kan tidak ada yang namanya korupsi di dalamnya. Berarti transparansi berjalan dengan baik, akuntabel, dan juga peran masyarakat juga lebih banyak. Nah, ini ngomong tentang peran masyarakat ini, Pak Wawan. Melalui Desa Anti Korupsi, program seperti apa yang coba ditawarkan oleh KPK agar masyarakat di Desa Anti Korupsi ini jadi percontohan sebagai masyarakat yang aktif memberikan pengawasan? Ya. Jadi gini, pada prinsipnya KPK itu bukan menjadi atau menambah beban lagi desa ya. Dengan program-program yang sekarang udah ada program yang lain ya dari Kemendesa. Bukan. KPK bukan mau memberikan beban lagi bukan, justru kita ingin memastikan gitu kan ya. Kita ingin memastikan aturan-aturan yang ada. Sebetulnya sudah ada aturan-aturannya, baik tata kelolanya, kemudian baik individunya ya harus berintegritas, harus itu sudah ada semuanya. Hanya kita ingin membangun sistemnya agak baik gitu kan ya, termasuk tadi bagaimana peran serta masyarakat gitu kan ya dilibatkan, karena kita juga mendapatkan laporan dan bukan hanya 1 laporan 2 laporan gitu kan ya. Ada beberapa desa itu ya yang menentukan hanya 1-2 orang saja. Nah, itu yang kurang baik kan gitu kan, sini yang kurang baik, sehingga tadi dikatakan bahwa seharusnya gitu kan ya, kalau tadi Pak siapa namanya itu? Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri mengatakan kalau dari perencanaannya sudah bagus, ya itu justru dari perencanaannya yang kurang bagus gitu di situ ya. Karena apa? Ada beberapa desa, bahkan mungkin banyaklah laporan ke kami juga bahwa ada desa-desa yang merencanakan itu hanya direncanakan oleh beberapa gelintir orang gitu di situ ya ini. Yang lainnya tidak dilibatkan. Kalaupun tadi melibatkan BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, itu juga orang-orang kepala desanya sendiri misalnya yang ditaruh di BPD sendiri. Oleh sebab itu sebenarnya kami hanya ingin memastikan gitu kan ya, bahwa nilai-nilai kemudian aturan-aturan yang ada itu bisa dilakukan dengan benar di desa itu gitu kan ya. Jadi sekali lagi KPK bukan membuat program baru, tidak, bahkan apalagi membebani desa, enggak, sama sekali tidak. Hanya kami ingin memastikan bahwa aturan-aturan yang ada itu dijalankan dengan baik. Ditambah lagi karena kami dari divisi dari kedeputian tadi pendidikan ini, kita ingin menyosialisasikan, mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat sekitar di situ, agar masyarakat tadi, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mungkin di lembaga swadaya masyarakat atau mungkin perkumpulan-perkumpulan perempuan dan lain-lain, itu bisa berperan aktif itu di situ ya ini. Harapannya kalau misalkan kita bareng datang ke situ, secara aturan itu bisa dilaksanakan, dan itu harusnya jangan setelah nggak ada penilaian KPK nggak ada terus berhenti, jangan juga gitu kan. Kan ini sebagai trigger kan itu. Ini harapannya seperti itu kira-kira ya. Oke. Saya ke pesan WhatsApp dulu. Ini ada Pak Imran di Makassar yang menanyakan tentang program apa saja yang dilaksanakan di Desa Anti Korupsi. Kemudian kalau menuntut peran serta masyarakat, ini sepertinya agak sulit karena biasanya yang melaporkan itu justru yang dilapor balik pencemaran nama baik. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, jadi gini. Jadi saya katakan tadi bahwa dalam menentukan apakah desa ini anti korupsi atau tidak, kita ada 8 indikator lah ya. Salah satunya tata kelolanya, peran masyarakatnya seperti apa, kemudian integritas aparatnya, kemudian yang lain-lainnya itu ada beberapa indikator yang disiapkan oleh kita, dan itu bukan KPK yang menentukan. Indikator itu dengan Kemendesa, ya, Kemendagri, kemudian dengan Kemenkyu. Waktu itu kita berbicara bersama-sama gitu untuk menentukan kriteria itu. Nah, sekali lagi kriteria itu sebenarnya bukan dibuat baru. Dari Kemendesa ada seperti ini gitu kan ya, Kemendagri, ya udah kita jadikan satu indikator yang bersama gitu di sini, bahwa yang disebut dengan desa anti korupsi ini kalau memenuhi ini kan gitu di sini. KPK sekali lagi bukan buat program baru, tapi ingin memastikan gitu kan ya, bahwa ini aturan ini bisa berjalan dengan baik gitu kan situ ya ini. Nah, kemudian apa upaya-upaya peran masyarakat tadi di situ? Ya tadi Pak, kalau misalkan dulunya karena begini, pada saat kita observasi kemarin ya, kenapa dari 3 ini kita ambil 1?
ini saya laporan dari teman-teman aja gitu. Ada sebuah daerah yang kita undang itu di sini ya untuk ngobrolin ini nih bahwa ke depan kita akan membuat program desa anti korupsi tadi gitu di sini. Kita undang masyarakat semuanya gitu di sini jam 8.30 gitu kan sini ya. Ada yang sebelum jam 8 tuh udah pada kumpul semua itu masyarakat gitu kan. Artinya kita secara kasat mata bisa lihat bahwa masyarakat di sini antusias gitu kan ya untuk menjadikan desanya adalah ke depan seperti apa kan di sini. Tapi ada desa yang lain gitu di sini jam 9 kita rapat, setengah 10, jam 10 aja belum lengkap itu. Masih ada 1, 2. Kan secara itu juga udah bisa ini masyarakat ada apa kan gitu kan sini. Nah, teman-teman juga tidak tinggal diam kan mencari informasi dan data yang lain-lain itu. Apakah memang masyarakatnya sudah apatis tidak, gitu ya. Mungkin apatis. Itu mungkin masukan bagi kami kan gitu di sini. Justru di situ juga kita mendapat masukan-masukan yang baik gitu kan ya. Kemudian kita cari informasi juga dari perangkat desanya seperti apa. Supaya tadi sebetulnya aturannya sudah ada gitu kan ya. Nah, harapannya gitu kan ya dengan kehadiran kami di desa ini adalah supaya aturan tadi dijalankan dengan baik. Peran serta masyarakat sudah dijelaskan disebutnya di undang-undang desa juga disebutkan bahwa peran masyarakat itu sangat signifikan di situ. Tidak bisa hanya menentukan kepala desa aja yang menentukan, nggak ada juga gitu kan sini ya. Dan memang kebanyakan teman-teman di desa tadi yang dikatakan oleh kepala desa oleh Pak Bupati tadi di situ banyak ketidaktahuan teman-teman di desa itu dalam melakukan ini. Makanya alhamdulillah kalau memang tadi selain KPK ada juga dari kejaksaan misalnya dari kepolisian yang memberikan pencerahan kepada para kepala desa untuk melaksanakan ini. Ditambah lagi sebetulnya dari dulu KPK juga hasil kajian kami itu memberikan masukan pada Kemendesa khususnya yang punya program termasuk Kemendagri dan Kemenkyu. Janganlah disamakan dengan kementerian gitu kan ya, bikin laporan sampai bertahap kayak gitu, kasihan gitu kan ya teman-teman di desa ini. Programnya juga jangan terlalu banyak ditentukan harus ini harus itu. Dulu kan bertahap begitu ya. Dulu dari pusat harus begini gitu. Nah, sementara desanya nggak ada bisa kayak gitu ya sini. Artinya ya nggak bisa di seluruh desa disamaratakan dengan program itu. Ya alhamdulillah bertahap seperti itu. Makanya tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa pokoknya desa dengan dana desa ini boleh bikin apa saja. Kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang lebih sedikit dari yang boleh katanya kan gitu di sini. Lalu 2 prinsip aja. Yang pertama adalah agar dana desa itu digunakan untuk perekonomian, gitu kan ya. Desa supaya meningkat perekonomiannya. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia di desa itu harus meningkat. Itu 2 aja. Programnya apa, kegiatannya apa, terserah kepala desa menentukan gitu kan di sini. Intinya 2 itu ya. 2 itu aja. Kalau 2 itu ini aman tuh. Kata Menteri Desa seperti itu kan. Nah, dengan seperti itu kan enak gitu. Kepala desa bikin program, bikin kegiatan apa saja boleh. Asal tadi peningkatan ekonomi masyarakat, lalu peningkatan sumber daya manusia. Oke, Pak Wawan kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Tandi. Pak Andi. Tandi. Pak Tandi di mana Pak Tandi? Ya, Pak Tandi Sumigo. Di Sungguh Minasa. Ini daerahnya Pak Bupati nih ya. Baik, silakan Pak Tandi. Ya, ini apa ya? Kalau bicara masalah desa anti korupsi, harusnya mulai dulu ini, Mbak ya. Harusnya? Nah, dari dulu. Harusnya dari dulu. Karena kan banyak kepala desa terjadi korupsi. Nah, itu kan kita tahu bahwa politik di desa sekarang kan sangat tinggi. Kan pemilihan kepala desa lebih-lebih daripada pemilihan presiden. Permainan uang suap di situ kan banyak sekali. Untuk mungkin daerah-daerah yang terpencil, apa yang menjadi tarik mereka? Yaitu dana desa. Ini kan seksi sekali begitu. Nah, kalau tidak ada pengawasan dalam penggunaan dana desa ini kan akan semakin banyak lagi kepala desa yang terjerat dalam penyalahgunaan dana desa ini. Nah, mungkin untuk wilayah-wilayah yang terpencil, di mana mungkin di dalam desa itu dia tonji di situ, keluarga. Nah, terkesan bahwa untuk penentuan program pemanfaatan dana desa ini hanya mungkin ditentukan oleh seorang saja, tidak melalui sebuah rencana ataupun juga
rencana pembangunan yang melibatkan banyak orang, melibatkan semua unsur. Saya kira mungkin bukan hanya KPK saja yang turun. Pemerintah Paten mungkin harus turun atau membentuk sebuah lembaga khusus yang memang khusus untuk mengawasi penggunaan dana desa ini. Apakah dana desa ini sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau tidak? Bagaimana pertanggungjawaban dari penggunaan data ini? Karena ini kan menjadi salah satu daya tarik orang menjadi desa adalah dana desa yang jumlahnya sangat besar. Satu desa kan bisa mencapai 1 miliar. Nah, oke lah, mungkin kalau wilayah terjangkau begitu yang dekat, mungkin ini sangat bisa diawasi begitu. Banyak orang-orang yang sekarang cukup cerdas untuk bisa mengawasi begitu. Tapi bagaimana dengan daerah terpencil, daerah-daerah yang ini kan siapa yang mau awasi di situ? Baik, Pak Tandi. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wawan. Terima kasih, selamat sore Pak Tandi di Sungguh Minasa. Saya kasih kesempatan ini bupatinya langsung yang menjawab ini ya. Kenapa tidak dibentuk lembaga khusus yang mengawasi penggunaan dana desa ini, Pak Bupati, silakan. Kalau dikatakan lembaga khusus, sudah ada APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Tadi spesifiknya di daerah terpencil, desa terpencil. Semuanya ya. Tidak hanya, kita tidak boleh mendikotomikan antara desa di daerah terpencil maupun desa di daerah perkotaan. Semua masuk dalam pengawasan. Kita di Kabupaten Goa ada 121 desa se-Kabupaten Goa. Sehingga kalau kita berbicara pengawasan untuk 121, memang kita mengatakan bahwa aparat kita tidak bisa menjangkau secara 121 secara terus-menerus setiap hari. Itulah kenapa dibutuhkan peran serta masyarakat untuk bisa didorong masyarakat yang mengawasi mereka untuk pemakaian dana desanya. Seperti yang saya katakan tadi, contoh kalau misalnya dikasih contoh pembuatan gorong-gorong di Dusun A, itu kan kita berharap masyarakat mengawasi apakah dilaksanakan kegiatan itu. Setelah dilaksanakan apakah kualitasnya bagus. Yang ketiga, apakah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau ketiganya ini sudah tercapai, maka berarti kegiatannya terlaksana dengan baik, akuntabel dan juga transparan. Nah, untuk mengawasi secara keseluruhan, semuanya sudah melakukan pengawasan. Kalau bagi kami ada inspektorat, ada Dinas Pemberdayaan Desa, ada juga BPKP melakukan pengawasan, ada juga BPK melakukan pemeriksaan, ada juga kita sudah MOU dengan Kejaksaan melakukan pendampingan kepada seluruh desa, 121 desa yang ada di Kabupaten Goa. Jadi mulai dulu kan ada namanya TP4D, tapi kan sekarang sudah tidak ada yang namanya TP4D. Tapi kita tetap MOU dengan Kejaksaan. Jadi Kejaksaan itu melalui pengacara negaranya, melalui datunnya, itu melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir diawasi juga oleh teman-teman daripada kepolisian. Jadi semua sudah melakukan pengawasan. Nah, kenapa KPK masuk? Memastikan bahwa ini betul-betul berjalan dengan baik. Tadi yang saya katakan di awal, kendala kita saat ini selain karena dana desa yang terus terjadi peningkatan, tadi dihitung oleh Pak Deputi sudah 460 triliun. 68 triliun totalnya sampai dengan tahun ini. Tapi yang menjadi masalah pendidikan para kepala desanya dan aparat desanya, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan. Orang rata-rata tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tapi kita tidak bisa tahan. Kenapa? Ini sistemnya demokrasi. Siapapun boleh mencalonkan selama dia dipilih ya. Selama diinginkan oleh masyarakat. Ketika dia diinginkan oleh masyarakat, mendapatkan dukungan yang kuat, mendapatkan suara yang terbanyak, maka dia sah menjadi kepala desa. Pertanyaannya, apakah kepala desa ini kompeten untuk itu? Apakah kompetensinya cukup untuk mengelola dana desanya? Itulah kenapa KPK masuk
untuk menjadikan program desa anti korupsi supaya ini tadi semua yang saya jelaskan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekaligus melakukan pendidikan kepada kepala desanya supaya SDM-nya bisa meningkat. Karena kalau kita semua yang melakukan, tentu kemampuan kita juga terbatas. Pemerintah itu kan tidak hanya melaksanakan urusan desa, banyak juga urusan yang harus dilaksanakan. Nah, sehingga membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Nah, sekarang KPK menggandeng pemerintah Kabupaten Goa bersama-sama kita ini melakukan pendidikan kepada desa dan juga mengajak peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran dana desa. Ini karena telepon saya terus berdering, saya terima dulu ya. Ya. Sebentar kita cerita lagi sama Pak Wawan. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Sakir di Desa Tamanyeleng. Pak Sakir di Desa Nyeleng. Itu di daerah mana nih Pak? Kecamatan Barombong. Goa. Kecamatan. Oh, berarti anggotanya Pak Bupati lagi nih ya? Iya, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa ini. Baik, silakan Pak Sakir. Ya. Saya juga sebagai ASN pensiunan di Goa. ASN pensiunan Goa. Baik, silakan Pak. Jadi saya ke Pak Bupati dulu. Halo Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun berapa pensiun? Saya pertama mau mengucapkan juga selamat kepada Pak Bupati atas terpilihnya Desa Pakato itu suatu tempat penyelenggaraan program desa anti korupsi yang bersih dari korupsi. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan pintu masuk buat segenap desa yang ada di Kabupaten Goa bisa mengikuti ini program di Pakato. Amin. Semoga segenap desa yang ada di Goa terbebas dari korupsi. Amin. Dan selanjutnya Pak Bupati, kami mendoakan mudah-mudahan tidak hanya desa yang bebas korupsi di Goa, tapi seluruh komponen pemerintahan di Goa itu mudah-mudahan ke depan terbebas dan tidak terlibat dari apa yang dinamakan korupsi. Selamat buat Pak Bupati. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya ke pihak KPK. Lewat kesempatan ini kami ingin usulkan barangkali KPK ini bisa ditambah 1T. 1T? Iya. Jadi selain Komisi Pemberantasan, ini perlu juga pencegahan. 1P ya. Sebab kalau sudah terlanjur terjadi, itu sudah banyak yang dirugikan. Pelakunya sendiri sudah kehilangan momen dan pemerintahan sendiri sudah ganggu dalam hal anggaran pembangunan. Jadi kalau bisa pencegahan juga diintensifkan. Mudah-mudahan dengan mencegah itu tidak perlu terjadi. Karena kalau selanjut terjadi ya namanya tinggal menjadi pemadam kebakaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakir di Barombong ya. Anggotanya Pak Bupati ini ya. Baik, tapi tadi pertanyaan terakhirnya itu untuk KPK ditambahi 1P ini Pak, pencegahan. Sesuai dengan fokus dari bidang Pak Wawan ini ya. Pendidikan dan peran serta masyarakat ini untuk mencegah. Silakan Pak Wawan. Jadi bukan 1P lagi Pak Sakir, 2P. 2P tambahnya. Jadi dulu penindakan. Makanya saya bilang ini, masyarakat tuh tahunya mungkin dari media juga ya. Selalu bahwa KPK itu penindakan. Tadi kan Jumat Keramat gitu ya. Nangkap orang atau Jumat Keramat. Dulu kan ada istilah Jumat Keramat. Sekarang nggak ada lagi Jumat Keramat. Karena setiap hari keramat gitu kan. Nambah berarti. Jadi kita nggak lihat lagi malam Jumat keramat lagi, tapi ya setiap hari udah keramat gitu sih. Nah, tadi Pak Sakir, jadi bukan hanya penindakan saja, pencegahan dan pendidikan sekarang justru gitu kan ya ini ya. Nah di kami ini di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu yang pertama yang program yang saya ya Pak ya. Itu kami punya Direktorat Jejaring Pendidikan. Itu tugasnya adalah bagaimana menginsersi, memasukkan mata pelajaran, mata kuliah anti korupsi. Dari mulai PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu sudah hampir 500 kepala daerah sudah membuat 380-an itu sudah membuat peraturan kepala daerah agar daerahnya itu membuat menginsersi pendidikan anti korupsi. Termasuk daerah Kabupaten Goa. Di Goa di sini itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah memastikan bahwa
tidak hanya siswanya saja yang diberikan pendidikan anti korupsi. Karena saya lihat begini, kadang-kadang ada guru yang mengajar mata pelajaran anti korupsi atau PPKN dan lain-lain yang di dalamnya menginsersi nilai-nilai integritas anti korupsi, tetapi di akhir semester dia masih nunggu hadiah dari orang tua. Nah, ini kan nggak baik gitu kan. Oleh sebab itu kita ingin memastikan juga bahwa siswa itu selain mendapatkan pendidikan anti korupsi di kelas, tapi dia juga mengalami kehidupan di ekosistem mereka di kelas, di sekolah. Gurunya juga berintegritas, kepala sekolahnya juga berintegritas. Kemudian kalau ada pengawasnya juga pengawas berintegritas, komite sekolahnya juga demikian. Jadi yang pertama adalah memastikan pendidikan anti korupsi lewat kurikulum. Kita sudah membuat kurikulum anti korupsi secara nasional bersama Kemendikbud, Kemenak, kemudian Kemenpan, itu Kemendagri, itu sudah disepakati bahwa pendidikan anti korupsinya seperti apa di sini. Yang kedua tadi memastikan ekosistemnya ini adalah baik. Yang kedua adalah ada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye ini di kedeputian kami ini, yaitu bagaimana menyosialisasikan, mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi dengan berbagai cara, gitu kan sini, apa sebagai narasumber dan webinar dan lain-lain. Apalagi kita tahu sekarang itu katakanlah bahwa 73% ini dasarnya dari sebuah survei gitu kan ini ya, bahwa 73% masyarakat Indonesia itu hidup di dunia maya, pengguna internet. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan itu, mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi hanya di dunia nyata saja, itu sayang gitu kan Cynthia. Oleh sebab itu saya dorong menggunakan digital campaigns, kampanye digital, itu masuk ke dunia maya mereka, medsos ya di situ ya. Saya sebut saja misalnya Facebook, Instagram, itu kan TikTok dan lain-lain, kita masuk juga di situ. Jadi harapannya adalah bahwa nilai-nilai anti korupsi, mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi itu bisa lewat berbagai cara gitu kan situ ya ini. Yang ketiga ada Direktorat Diklat Anti Korupsi. Nah, ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan anti korupsi kepada internal KPK maupun eksternal KPK, siapapun yang membutuhkan bisa di situ. Bahkan kami punya lembaga sertifikasi profesi yang menghasilkan 2 profesi anti korupsi. Yang pertama adalah penyuluh anti korupsi, yang kedua adalah ahli pembangun integritas. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 2.400-an penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia ini, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan ini, bahkan sudah dikukuhkan oleh Pak Gubernur di waktu yang waktu tidak lama kemarin. Kemudian kita juga punya ahli pembangun integritas, memang baru 200-an gitu kan ya, ahli pembangun integritas. Nah, ini dua profesi anti korupsi ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai cara berperan serta gitu kan ya di sini. Lalu yang keempat ada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Nah, ini bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan serta. Entah itu di dunia usaha, entah itu masyarakat sipil, entah itu sebagai katakanlah organisasi-organisasi kemasyarakatan, entah itu organisasi kepemudaan dan lain-lain. Kita masuk semua ke situ di sini. Dunia usaha kita masuk juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat di KPK sendiri, misalnya yang ditangani oleh KPK, itu mayoritas adalah suap. Kalau suap berarti yang ada yang menerima, ada yang memberi. Nah, yang memberi kan kebanyakan dari swasta, dunia usaha gitu di sini. Nah, kami juga masuk ke dunia usaha. Bukan hanya penyelenggara negara, bukan hanya pemerintahan saja yang kita berikan sosialisasi kampanye anti korupsi, bagaimana berperan serta dan lain-lain. Dunia usahanya juga kita harus ingatkan gitu di sini. Jangan menggoda ya. Jangan menggoda gitu di sini. Sekuat-kuat iman dari ini ya kalau dari pihak swastanya terus ngasih kan gitu ya. Kita coba ke kedua belah pihak tadi ya, dari pemerintahan maupun dari dunia usaha kita masuk situ. Jadi begitu Pak Sakir. Jadi bukan hanya penindakan dan pencegahan. Kalau pencegahan itu memperbaiki sistem ya, tata kelola dan lain-lain. Kalau dari pihak kami ini, di kedeputian kami ini kepada individu, targetnya kepada individu. Lewat jejaring pendidikan, lewat diklat anti korupsi, sosialisasi kampanye, dan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat ini. Oke, kalau misalnya ada desa yang ingin menjadi desa percontohan, desa anti korupsi, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kita akan simak jawabannya setelah yang satu ini. Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya. Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi. Hei, itu korupsi. Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh. Mau kemana? Korupsi nih. Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji mau nonton sama si Baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah. Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang. Masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau apa? wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus sore hari ini bersama KPK dan juga Bupati Goa, Bapak Adnan Purihta Ihsan. Dan tadi terakhir saya ke Pak Wawan ya. Pak Wawan, kalau masih ada desa ini yang ingin, bisa nggak dia mengajukan diri, terus apa tahapan yang harus dilalui supaya bisa menjadi desa percontohan, desa anti korupsi? Jadi gini, sekali lagi namanya desa percontohan, ini target saya, target kami dari KPK. Tahun kemarin kan 1, tahun ini 10, udah 11 ya. Tahun depan tuh saya mau menyelesaikan 34 provinsi. Jadi setiap provinsi tahun depan harus punya 1 desa percontohan. Mulai 2024 harusnya nih, gitu kan, semua kabupaten kota itu sudah menyelenggarakan yang sama. Gitu di sini ya. Ya nggak bisa juga terus-terusan KPK kan, KPK juga harus berpikir program yang lain gitu kan di sini ini. Nah, berikutnya adalah harusnya itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota gitu kan di sini ini. Kan sudah punya percontohan 1, yang lain tinggal nyontoh ke situ aja. Kalau misalkan nanti pengen diapresiasi gitu dan lain-lain, ya monggo silakan gitu kan ya ini. Jadi kriterianya kita sudah bikin bersama tadi dengan Kemendesa, Kemendagri dan lain-lain. Tadi salah satunya adalah masalah perencanaan, kemudian keuangan yang transparan, akuntabel, kemudian ada peran serta masyarakat, pelayanan publik yang berintegritas. Lalu yang penting lagi ini desa ini punya kearifan lokal. Nah, ini juga harus disesuaikan juga gitu di situ ya ini. Nah, jadi insya Allah kalau memang sudah 34 provinsi punya 1 desa percontohan, nanti mereka tinggal nyontoh aja ke situ gitu kan ya ini. Paling nggak tiap tahun kalaupun mau itu kan ya dilakukan untuk apresiasi ya, dilakukan penilaian dan lain-lain, monggo kita sama-sama nanti dengan provinsi, dengan kabupaten kota, dengan kementerian yang terkait tadi kita buat di sini. Dan yang penting adalah tadi masing-masing desa dari sekarang kan sudah bisa melihat gitu kan ya. Nah ini Pak Kato ini mulai besok 2 hari itu dijadikan BIMTEK. Jadi setelah launching ini 2 hari akan diberikan bimbingan teknis oleh teman-teman di KPK dan kementerian terkait untuk kepala desanya, untuk aparat desanya, untuk masyarakatnya. Jadi bagaimana tugas fungsi dari kepala desa. Lalu ini hanya mengingatkan saja sebetulnya ya, mereka juga sudah tahu kan, hanya mengingatkan saja. Lalu aparat desa apa yang bisa dilakukan, masyarakat apa yang harus dilakukan oleh mereka. Jangan masyarakat juga ngerong-rong terus gitu kan ya, tanpa partisipasinya ya kurang efektif gitu kan di sini ya. Bukan tidak boleh merongrong gitu kan, tapi ya mendingan lebih baik dari awal dilibatkan supaya enak kan gitu kan. Jangan kalau tidak dilibatkan nanti di sini menyerang terus jadi ramai terus kan gitu. Nah, ini peran mereka seperti apa? Maka 2 hari ini dilakukan BIMTEK. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti di akhir bulan Oktober kurang lebih
setelah kita lakukan BIMTEK baru dilakukan penilaian. Apakah setelah dikasih BIMTEK ini selama 4 bulan ke depan itu dijalankan dengan baik tidak gitu kan ya ini ya. Kalau baik misalnya berarti lolos dia menjadi desa anti korupsi. Nanti di akhir kita akan launching. Oh desa ini misalnya dari 10 ini 10-10-nya insya Allah lah. Saya berharap 10-10-nya lolos menjadi desa anti korupsi. Tapi ternyata kalau ada satu berarti masih kurang nih gitu kan ya ini ya. Mudah-mudahan itu segera dari sekarang menjadi perhatian kita semua untuk apa yang kurang apa kan gitu kan. Makanya tadi kriteria itu pada saat BIMTEK ini kan diberitahu oleh teman-teman ini kepada para kepala desa, aparat desa dan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati ini sudah ada saya anggap warning ya dari Pak Wawan nih ya. Kira-kira beberapa 4 bulan ke depan seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, saya yakin kalau Pak Kato akan bukan lagi jadi desa percontohan tapi akan jadi desa anti korupsi. Amin. Virusnya ini bisa disebarkan nggak setidaknya ya sesuai target tadi? Ya, kan begini, kalau dia sudah menjadi percontohan, Pak Kato sudah menjadi percontohan, maka kita berharap tahun berikutnya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Goa itu ikut mencontohkan. Jadi tidak perlu lagi tim KPK yang turun ke semua desa, 121 desa yang ada di Kabupaten Goa. Tapi cukup para kepala desa yang lain ini datang ke desa Pak Kato untuk melihat bagaimana caranya memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk dia bisa menjadi desa anti korupsi. Nah, ke depan tentu secara bertahap, kalau misalnya desa Pak Kato ini sudah lolos, maka kita dorong desa-desa yang lain. Kalau tadi Pak Deputi mengatakan minimal setiap provinsi ada, kalau kami tahun depan minimal setiap kecamatan ada perwakilan desa anti korupsi. Kalau misalnya memang desa Pak Kato ini insya Allah lolos sebagai desa anti korupsi. Sehingga kepala-kepala desa yang lain yang ada di 18 kecamatan itu bisa mencontoh di kecamatannya masing-masing untuk dia bisa menjadikan desanya juga sebagai desa anti korupsi. Oke, Pak Wawan, kalau yang ikut BIMTEK itu harus dari Pak Kato saja atau bisa dari desa lain? Untuk saat ini desa yang bersangkutan ya. Kalau Pak Kato ya teman-teman di Pak Kato supaya lebih kira-kira lebih fokus gitu kan ya ini. Jadi kepala desanya, aparat desanya, masyarakat desa itu yang ikut BIMTEK gitu kan. Tapi nanti kalau selesai BIMTEK bisa menyebarkan ilmunya ke kan KPK sebagai trigger mechanism. Jangan terus-terusan sama KPK dong gitu kan. KPK sebagai trigger ya, kemudian berikutnya silahkan gitu kan situ ya. Nanti pemerintah kabupaten yang menindaklanjutinya. Betul. Nanti kalau KPK terus 75.000 desa sampai pensiun juga gak akan selesai gitu kan. Ini perlunya kolaborasi ya, kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita dari Kementerian Pusat ya, Kementerian Lembaga Pusat kita sudah berkolaborasi. Kita sebarkan ke daerah, ya daerah juga harapannya seperti itu. Bersama-sama kita melakukan program yang tujuannya baik gitu kan. Mudah-mudahan ini ibarat menjatuhkan bom, begitu sudah jatuh kick off-nya di desa Pak Kato ini bisa langsung menyebar ke semua ya. Amin. Jangan cuma Kabupaten Goa tapi seluruh Sulawesi Selatan, insya Allah. Baik tadi jangan lupa tadi kita juga harus memberikan apresiasi ya kepada desa-desa yang punya keinginan untuk melakukan itu ya patut juga kita kasih apresiasi. Oke, nanti kita tunggu. Karena desanya kan diseleksi juga. Jadi waktu awal ini kan Pak Deputi kami mengusulkan tiga desa. Kan semua diminta untuk mengusulkan 3. Dari 3 desa itu setiap kabupaten diseleksi Pak Deputi ya. Betul. Apakah dia memenuhi indikator dari 8 indikator yang telah ditetapkan. Nah, nantilah dilihat, terpilihlah desa Pak Kato khusus untuk Kabupaten Goa. Oke, berarti nanti akan ada penilaian lagi dan mudah-mudahan walaupun tidak diajukan ke KPK tapi sudah ada nuansa anti korupsi di masing-masing desa ya. Oke, kita terbatasi oleh waktu. Saya dengar tadi pagi pada siaran langsungnya itu ada ditutup dengan pantun ya. Mungkin Pak Wawan mau berpantun. Saya waktu wawancara tentang penyuluh anti korupsi itu semua berpantun loh. Penyuluh anti korupsi juga berpantun. Memang 2 SKS itu belajarnya itu. Terakhir ya satu pantun ya. Iya, silakan Pak. Malam minggu malam beraksi. Sayangnya masih diisolasi. Muda berkarya tanpa korupsi, tua berjaya tanpa interogasi. Mantap. Baik.
Oke, terima kasih. Kalau Pak Bupati mungkin ada. Aduh, kalau pantun korupsi repot saya nih. Kalau pantun-pantun candaan mungkin masih bisa. Boleh, ya. boleh. Silakan, Boleh ya? Iya. Belah ketupat di hari raya, Iya. dipotong pisau dengan tajamnya. Jika ingin tahu tentang saya, jangan lupa follow Instagram saya. Oke, baik, terima kasih Pak Adnan, Pak Wawan. Mudah-mudahan ini sekali lagi menyebarkan virus anti korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Amin. Dan ya Rabbal Alamin. kita akan jumpa lagi tentunya pada program KPK yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog khusus bersama dengan KPK. Saya Melani Ahmad. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambah